semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Purwata Nabila Atika dengan NIM 8602552272 dengan program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dari Universitas Terbuka. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas proyek mengenai peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. Di sini kita akan melihat bagaimana filsafat menjadi ruh bagi dunia pendidikan. Mari kita simak penjelasannya. Di slide ini kita bisa melihat bahwa filsafat ilmu berperan sebagai pondasi dan pengawas. Ia memastikan ilmu pendidikan tetap ilmiah, bukan hanya sekedar asumsi. Filsafat ilmu menjaga agar pendidikan tetap punya arah yang jelas, tidak kehilangan identitasnya, dan yang paling penting, memastikan pendidikan tetap memegang teguh nilai-nilai etika dalam mencetak generasi masa depan. Mengawasi keilmiahan. Ilmu pendidikan seringkali dianggap hanya sebagai teknik mengajar. Di sini, filsafat ilmu berperan memastikan bahwa pendidikan tetap memiliki dasar ilmiah yang valid. Ia mengawasi agar teori-teori pendidikan yang digunakan benar-benar hasil riset yang bisa dipertanggungjawabkan, bukan sekedar opini atau tren sesaat. Memperkuat eksistensi. Filsafat ilmu mempertegas posisi ilmu pendidikan di antara ilmu-ilmu lainnya. Ia menjawab pertanyaan, mengapa pendidikan layak disebut sebagai ilmu mandiri? Dengan adanya filsafat, ilmu pendidikan memiliki struktur yang jelas tentang apa yang dikaji dan bagaimana cara mengkajinya. Dan yang ketiga, ada menjaga nilai-nilai etika. Pendidikan bukan hanya soal membuat orang pintar, tapi juga soal nilai. Filsafat ilmu memastikan agar tujuan pendidikan tetap pada jalur kemanusiaan dan moralitas. Tanpa pengawasan filsafat, pendidikan berisiko hanya menjadi mesin pencetak tenaga kerja tanpa karakter. Teman-teman, hubungan ini tidak searah. Pendidikan yang bermakna dan bernilai tinggi justru memperkuat perkembangan filsafat ilmu itu sendiri. Mengapa? Karena dunia pendidikan adalah laboratorium hidup. Setiap dinamika, tantangan, dan metode baru dalam pembelajaran memberikan data nyata yang memicu filsafat ilmu untuk terus berevolusi dan tetap relevan dengan kehidupan zaman sekarang. Pendidikan sebagai laboratorium nyata. Filsafat ilmu tidak hanya berhenti di teori buku. Praktik pendidikan di sekolah atau kampus adalah medan uji. Sesungguhnya, ketika seorang guru mencoba metode baru di kelas, itu adalah data empiris yang akan menjadi masukan bagi filsafat ilmu untuk menguji apakah teorinya masih relevan atau perlu diperbaiki. Pendidikan yang bermakna melahirkan masalah baru. Pendidikan yang bernilai tinggi pasti menghadapi dinamika sosial dan teknologi, seperti munculnya AI dalam belajar. Masalah-masalah baru dalam dunia pendidikan ini memaksa para filosof ilmu untuk berpikir lagi dan merumuskan teori-teori baru. Jadi, kemajuan pendidikan otomatis menarik filsafat ilmu untuk ikut maju. Validasi teori.
Sebuah teori filsafat, misalnya tentang manusia berpikir, baru bisa dikatakan kuat jika sudah dipraktikkan dalam proses pendidikan dan terbukti berhasil. Disinilah pendidikan berperan berkokoh argumen-argumen dalam filsafat ilmu. Nah, mengapa filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis? Karena ia menyediakan 3 alat tajam untuk membedah persoalan pendidikan. Pertama, secara ontologi, kita membedah hakikat apa yang kita pelajari. Yang kedua, secara epistemologi, kita menguji bagaimana metode atau cara terbaik untuk belajar. Dan ketiga, secara aksiologi, kita melihat apa nilai dan kegunaan ilmu tersebut bagi kehidupan. Dengan 3 pisau ini, masalah pendidikan bisa kita selesaikan secara tuntas ke akar-akarnya. Ontologi. Di sini kita bertanya, apa sebenarnya yang kita didik? Apakah kita mendidik akal, perilaku, atau jiwa manusia? Ontologi membantu mendidikkan, menetapkan objek studinya agar tidak kabur dan fokus pada hakikat manusia sebagai pembelajar. Epistemologi. Di sini kita bertanya, bagaimana cara mendidik yang benar? Ini membahas tentang asal-usul, apakah metode ceramah lebih efektif daripada diskusi. Epistemologi menguji keabsahan, cara kita mentransfer pengetahuan. Aksiologi. Di sini kita bertanya untuk apa pendidikan itu dilakukan. Ini berkaitan dengan etika dan estetika. Apakah pendidikan hanya untuk cari kerja atau membentuk karakter dan moral? Aksiologi memastikan pendidikan punya manfaat bagi kemanusiaan. Sebagai contoh konkret, mari kita lihat kurikulum Merdeka. Di sini, filsafat ilmu bekerja di balik layar. Dari sisi epistemologi, dulu pendidikan kita banyak hafalan. Sekarang lewat filsafat ilmu kita bergeser ke arah konstruktivisme. Artinya, siswa diajak untuk membangun pengetahuannya sendiri lewat proyek atau diskusi. Fokusnya bukan lagi apa yang dihafal, tapi bagaimana cara berpikir. Dari sisi aksiologi, penerapannya ada pada profil pelajar Pancasila. Filsafat ilmu menekankan bahwa ilmu tanpa moral itu berbahaya. Jadi, kurikulum ini tidak hanya mengajar nilai, angka, tapi juga membentuk karakter dan etika siswa. Dalam kebijakan, filsafat ilmu mendasari kebijakan seperti asesmen nasional yang tidak lagi menghakimi siswa lewat satu ujian, tapi melihat proses dan lingkungan belajar secara menyeluruh. Sebagai penutup, kita dapat menyimpulkan bahwa filsafat ilmu bukan sekedar teori di atas kertas, melainkan kompas yang memberikan arah bagi pendidikan kita. Dengan landasan filsafat yang kuat, pendidikan tidak hanya mencetak orang pintar, tetapi juga manusia yang bijaksana dan bermartabat. Sintesis atau penggabungan menegaskan kembali bahwa filsafat ilmu dan pendidikan bukan 2 hal yang terpisah. Filsafat adalah arah atau kompas, sedangkan pendidikan adalah tindakan perjalanan. Pendidikan tanpa filsafat akan kehilangan arah atau buta, sedangkan filsafat tanpa praktik pendidikan hanya akan menjadi teori kosong. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya Nurfurato Nabila Atikah, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh.